Saya lahir di Belitung 50 hari 1956. Tidak banyak hal yang saya ingat pada waktu saya masih kecil sekali. Dan saya baru ingat itu ketika saya berumur 6 tahun ke atas. Atas itu saya mulai masuk sekolah rakyat istilahnya, atau sekolah dasar sekarang ini, tidak jauh dari rumah kami sendiri. Dan itu sekolah dasar yang sangat sederhana, yang ruangan sekolahnya itu hanya ada 3 kelas saja. Ketika saya masuk sekolah dasar, saya santai-santai saja di sekolah karena saya sudah bisa membaca dan menulis sebelum saya masuk SD. Yusril itu nggak banyak ngomong gitu, nggak banyak main-main seperti teman lain. Dia memang anaknya cerdas, tapi nggak banyak seperti anak-anak lain. Kalau zaman waktu itu kan belum pakaian seragam, masih acak-acakan. Kalau yang lain sudah pakai alat-alat tulis yang bagus, dia nggak ada. Namun ibu ingat, namun semangat belajarnya nggak tetap gigih. Kalau waktu istirahat ibu tahu teman-temannya pada keluar, dia tetap dalam kelas. Jadi ibu tanya, kenapa jadi nggak pulang sekolah? Kadang-kadang sampai dekat maghrib baru pulang bu, kata teman-temannya. Ditanya kenapa? Jadi ngambat perahu, kalau dulu ke perahu kan, ngambat ikan. Nanti ada upahnya, dia nolong nelayan, ada upahnya dibawa pulang, upah ikan. Dan saya biasa pergi ke hutan untuk mengambil keladi atau mengambil sayur-sayuran hutan. Dan di kampung kami kelapa banyak sekali. Saya biasa manjat pohon kelapa tinggi-tinggi begitu untuk dapat kelapanya dan kemudian masak pakai santan sehingga lumayan gizi itu agak tercukupi. Ayah saya sendiri seorang pegawai negeri dengan gaji yang sangat kecil, dan karena situasi pada waktu itu sangat sulit, ya kita sedang mengalami konfrontasi dengan Malaysia pada waktu saya mulai sekolah kelas 1 SD pada tahun 1963. Ada cerita yang lucu. Satu hari saya bertemu Tengku Abdul Rahman di Malaysia kira-kira tahun 1980. Jadi saya bilang, Pak Tengku, saya waktu masih kecil, saya ingat saya karnaval, saya bawa senjata main-mainan gitu untuk ganyang Pak Tengku. Ya. Tengku Abdul Rahman ketawa, dia bilang itu kan kerjaannya Soekarno katanya. Ayah saya itu ketua Partai Masyumi di kampung, dan Partai Masyumi itu dibubarkan 3 tahun sebelum saya masuk SD pada tahun 1960. Ya, waktu itu umur saya sudah sekitar 4 tahun lebih begitu. Bapak saya menurunkan gambar Masyumi di depan rumah saya itu karena partainya dibubarkan. Bapak saya itu sekolah Belanda dan kira-kira sekolahnya itu setingkat SMA, tamat SMA itu pada tahun 1941. Jadi untuk ukuran orang kampung, bapak saya itu tinggi pendidikannya. Ya. Orang lain masih buta huruf, dia sudah tamat SMA sekolah Belanda. Dia bisa berbahasa Belanda dengan fasih, bisa membaca teks bahasa Inggris, dan dia bisa membaca, menulis, dan berbicara di dalam bahasa Arab. Jadi dia banyak sekali membaca buku-buku dan dia langganan banyak sekali majalah Panji Masyarakat, Gema Islam yang diterbitkan oleh Buya Hamka dari Jakarta. Setahu saya harian pedoman itu hariannya milik PSI ya. Ayah saya juga langganan korannya Masyumi, koran Abadi pada waktu itu. Sampai Abadinya sempat dibredel di awal-awal Orde Baru. Jadi saya membaca berita itu tiap hari. Kemudian ayah saya memesan buku-buku melalui pos ya.
pesan buku-buku itu ya dari Medan atau dari Jakarta. Sehingga pada waktu saya SMP itu saya baca bukunya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ya, itu sebenarnya buku termasuk buku-buku berat untuk dibaca karena isinya tasawuf dan kritik terhadap filsafat begitu. Dan ada buku cukup tebal, sebegini tebalnya. Buku itu tentang pergolakan politik negara-negara Islam di Timur Tengah. Itu saya pesan ketika saya kelas 2 SMP. Dan buku itu saya baca, pengarangnya itu namanya Nur El Ibrahimi, orang Aceh. Tapi anehnya yang terjadi sebaliknya, adik saya Yusron itu menulis skripsi tentang politik Timur Tengah justru mendasarkan kepada buku yang saya beli itu. Sampai satu saat dia bilang sama saya, kamu masih kecil banyak sekali baca buku tentang diplomasi dan perang ya, tetapi justru yang jadi diplomat malah saya. Dia sampai jadi duta besar di Jepang, ya saya lama-lama saya menyadari orang seperti saya nggak begitu cocok jadi diplomat, karena diplomat itu ya mukanya itu harus manis begitu. Kalau saya mau marah sama orang saya marah aja, jadi nggak cocok kiranya untuk jadi diplomat. Saya selalu menekankan bahwa sekolah itu penting. Dan beliau bilang bahwa hanya sekolahlah yang akan mengubah nasib seseorang. Jadi saya sudah aktif di KAPI dan pada waktu SMA itu saya aktif di organisasi namanya Pemuda Muslimin. Pemuda Muslimin itu underbawnya PSI. Ya. Jadi saya tidak pernah jadi anggota PI. Ya. Saya aktif di organisasi, jadi ketua OSIS SMP, jadi ketua OSIS waktu SMA. Yang saya merangkap pimpinan dari pemuda muslimin di kampung saya itu. PI ada tapi tidak begitu kuat pengaruhnya. Sebenarnya waktu saya tamat SMA itu orang tua saya jelas nggak mampu untuk membiayai saya kuliah. Nah, saya sekitar bulan Januari tahun 1976 mulai ikut pelonco, ikut apa. Tapi rasanya kampusnya itu jauh sekali karena kampusnya di Rawamangun, belum di Depok pada waktu itu. Jadi saya tinggal di Cilandak, pergi ke Rawamangun itu jauh sekali. Jadi jalan ke Pondok Labu itu waktu itu masih tanah merah, belum ada aspal. Dan hanya berapa bulan saya tinggal di situ, saya mau mencari tempat yang tidak terlalu jauh dari kampus saya pikir. Nah, mengisi waktu senggang sesudah saya ujian di tes di UI itu, saya pergi ke Masjid Agung Al-Azhar. Dan di situ saya tahu ada YIS ya, tempat studi Islam. Banyak yang saya latih itu, termasuk Tinopati Jalal. Termasuk Ibu Nino Leksono yang istri dari Pak Rahmat, ketua kepala Bapenas itu, anaknya Pak Murdiono. Itu dulu saya yang melatih mereka bela diri. Saya belajar bela diri itu sama orang Cina dan belajar di sebuah kelenteng. Saya tanya bapak saya, ini saya sebenarnya lebih tertarik sama politik, saya bilang. Tapi saya juga tertarik sama hukum. Saya mau pilih apa ya, saya bilang. Bahwa saya bilang sama saya begini, kalau kamu belajar politik, ya, kamu gak akan ngerti hukum. Tapi kalau kamu belajar hukum, kamu pasti ngerti politik. Jadi lebih baik kamu kuliah di Fakultas Hukum. Tapi lama-lama saya nggak puas juga semuanya. Jadi akhirnya saya kuliah hukum, saya kuliah filsafat, saya kuliah ilmu politik juga. Ketika saya jadi muridnya Osman Ralibi, itu saya tidak mungkin belajar ilmu dari Osman Ralibi itu lebih banyak daripada yang saya dapat di kuliah langsung. Dia dosen, dia guru besar, dia ngajari saya, dia diskusi, saya ikut dia ceramah, dia ngajar, ya saya membantu dia menulis buku. Dan sampai suatu saat Osman Ralibi memperkenalkan saya dengan Muhammad Nasir. Ya. Jadi dia bilang, saudara sudah belajar kalam dan sejarah peradaban Islam sama saya belajar fikih Islam kepada Profesor
Nur Asyik belajar tasawuf dengan Abu Bakar Aceh, tiba saatnya sudah belajar politik. Kalau belajar politik, dia bilang itu orangnya, Muhammad Nasir. Saya ikut Muhammad Nasir itu 15 tahun. Ikut beliau kemana-mana, bahkan di ruangan hanya berdua dengan beliau begitu. Saya bisa membaca semua buku Nasir dan saya bisa berdiskusi dengan beliau banyak hal, dan itu menginspirasi saya banyak hal. Jadi barangkali ada pendidikan jalur formal yang saya tempuh di proses hukum, ilmu politik maupun sastra filsafat, tapi ilmu itu sebenarnya lebih banyak dari otodidak dan diskusi-diskusi dengan para ahlinya. Saya bertemu Yusril itu ya di asrama mahasiswa Daksinapati ya. Jadi sebagai ketua dewan mahasiswa saya biasa bergaul dengan, saya anggap ada ciri-ciri ketokohan pada Yusril itu. Pada waktu itu dia menjadi mulai jadi asistennya Profesor Osman Ralibi untuk bidang hukum Islam ya. Memang ketika saya tamat kuliah itu, saya punya pilihan-pilihan sebenarnya. Saya malah memilih jadi dosen. Dan jadi dosen itu menyenangkan walaupun gajinya kecil banget gitu ya. Lalu satu hari saya dipanggil Pak Murdiono, Mensesnek pada waktu itu. Dan saya datang menemui beliau dan saya tanya, Pak, ada apa saya dipanggil ke Seknek? Beliau bilang, Saudara Yusril saya tidak kenal dengan saudara. Kata Pak Murdiono, saya cuma kenal saudara dari tulisan-tulisan. Memang pada waktu itu saya menulis banyak sekali di berbagai media, dan rupanya Pak Murdiono itu membaca tulisan-tulisan saya itu. Beliau bilang, Saudara Yusril berminat nggak kalau masuk ke Seknek? Saya tanya, apa tugas saya di Seknek, Pak? Bilang, tugas saudara itu menyiapkan naskah-naskah kepresidenan. Maksudnya apa itu, Pak? Ya, surat-surat presiden, dokumen-dokumen kepresidenan, pidato-pidato presiden, itu ada asisten yang menangani itu. Dulu pada waktu ada penulis pidato presiden, saya ingin cerita di situ. Namanya Johan Effendi. Nah, Johan Effendi ini sama Gus Dur pergi ke Israel. Lalu kan sebagai ASN ya dia kena gitu kan. Nah, saya kemudian disarankan oleh Profesor Jim Lee, dia menyalurkan 2 nama. Lukman untuk bidang teknologi dan Yusril untuk bidang tata negara dan hukum Islam. Karena Pak Harto itu sangat concern pada 2 hal itu. Menurut ceritanya, Pak Harto kalau berpidato setelah Mukti Ali, maka dia sering kehilangan bahan gitu kan. Atau setelah Habibie. Jadi itulah diperlukan 2 bidang ini, teknologi dan. Tapi kemudian saya dalam seleksi itu, saya akhirnya mundur. Ya Yusril masuk. Dilantik di sana dan mulailah saya belajar menulis pidato itu, menulis resume sidang kabinet, menulis naskah-naskah untuk kepresidenan, surat-surat kepresidenan. Tapi saya memang bekerja di bawah bimbingan Pak Sunarto Sudarno itu. Jadi saya menulis apapun, beliau akan koreksi. Dari koreksian beliau nanti balik lagi ke saya betulin, diserahkan ke Pak Murdiono. Pak Murdiono langsung serahkan ke Pak Harto pada waktu itu. Dan itu betul-betul melatih saya untuk berpikir bagaimana menuangkan pikiran itu persis seperti cara berpikirnya Pak Harto. Jadi saya harus mempelajari wataknya Pak Harto itu seperti apa. Sama seperti dulu saya sering menulis artikel untuk Pak Nasir, ya, atau saya membantu Pak Nasir. Gitu. Lama-lama saya belajar tentang Pak Nasir, tiba-tiba saya belajar tentang Pak Harto, dan itu saya mesti banyak belajar tentang filsafat dan kebudayaan Jawa.
Saya menulis mungkin lebih 300 naskah pidato Pak Harto itu, dan naskah pidato terakhir itu adalah pidato pengunduran diri. Saya ingat tanggal 20 Mei tahun 1998 itu, pas hari peringatan kebangkitan nasional. Pak Amin itu mau mengerahkan 50.000 mahasiswa masyarakat untuk demo di Tugu Monas untuk mendesak supaya Pak Harto mengundurkan diri. Itu berapa hari sebelum tanggal 20 itu kita udah tahu info tentang itu, sampai Pak Prabowo, Pak Kostrat pada waktu itu bicara dengan Pak Amin. Pak Amin, tolonglah jangan ini, nanti di Jakarta ini militernya sudah sekian lama menjaga berminggu-minggu pegang senjata begini. Kalau tiba-tiba militer ini kehilangan kesabaran, apa yang terjadi? Nah, saya ingat waktu itu saya nelpon Pak Amin. Pak Amin, saya bilang, tolong dihentikan itu. Ini saya ini jagain Pak Harto di rumah beliau. Dan nelpon dari rumah Pak Harto. Nah, sampai hari ini saya bilang Pak Harto ini masih senyum-senyum, masih ketawa-ketawa, masih sabar. Tapi kalau Pak Amin tantang terus begini, kalau Pak Harto ini tiba-tiba hilang kesabaran, Pak Amin, beliau ini masih presiden loh. Tentara di Jakarta ini 150.000. Ya. Semua Kopassus itu ditarik dari Delanggu, Solo ya, dari Banten, dari Makassar. Kopassus tahu Jakarta semua. Marinir taruh di depan Grand Hyatt di. Jadi saya bilang kalau Pak Harto hilang kesabaran, bisa jadi Tiananmen ini. Kayak di Beijing kan, bisa dihabisin mahasiswa ini, ngeri kita. Nah akhirnya nggak jadi, Pak Amin. Saya termasuk orang yang sangat sedih ketika pagi-pagi itu menyerahkan naskah pidato ke Pak Harto. Udah selesai kayak dia bilang, udah Pak, saya bilang. Dibaca sama beliau. Itu pertama kali saya menyerahkan pidato ke Pak Harto baca pidatonya. Sebelumnya nggak pernah. Terus dia bilang, coba kamu tambahin, ya saya mau menyatakan kabinet demisioner. Saya bilang, Pak, kabinet itu nggak demisioner. Kabinet tetap ada dan diteruskan sama Pak Habibie nanti. Apa Habibie berani membubarkan kabinet? Lebih baik saya bubarkan. Nanti Habibie bentuk kabinet yang baru. Karena waktu udah mendesak. Sudah kalau gitu saya tulis sendiri. Nah, jadi saya itu ada pulpen di kantong saya sini. Nah, diambil sama Pak Harto. Beliau tulis tangan. Nah, itu ada di teksnya itu hampir sehalaman. Kabinet saya bubarkan. Terus beliau mengatakan, menyampaikan permohonan maaf. Ada di situ. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Katakan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Dan seketika Pak Harto berhenti, Habibie mengucapkan sumpah sebagai presiden, disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Itu memang saya yang mengatur skenario itu. Nah, saya harus mencari jalan bagaimana caranya presiden itu berhenti secara konstitusional dan damai. Dan di situ memang aturan-aturan itu sebenarnya sudah ada dalam UUD 45, singkat hanya mengatakan jika presiden mangkat berhenti atau tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Ketika sudah terjadi itu, Pak Harun Ar-Rasyid sependapat mengatakan itu sah. Saya tenang, dijalankan, proses itu berjalan. Walaupun banyak guru besar yang menentang. Profesor Gede Atmaja, Pidipus Hajon, Profesor Muiz, Profesor Dimyati Hartono,
ini guru besar semua. Ali Sadikin marah-marah sama saya. Yusril, itu Soeharto berhenti itu tidak sah. Masa berhentinya begitu? Enak aja, harusnya berhenti di MPR. Dia bilang, Pak Ali ini maunya apa sih? Dari dulu minta supaya Pak Harto berhenti. Ini Pak Harto sudah berhenti, malah dibilang nggak sah. Berarti Pak Harto masih presiden dong kalau nggak sah. Kalau Pak Harto nggak sah, saya lapor Pak Harto, biar Pak Ali ditangkap. Saya bilang, baru dia kaget-kaget begitu. Termasuk Pak Emil juga waktu itu, marah-marah juga sama saya. Nah, tapi ujung-ujungnya pertanyaannya, kenapa Habibie? Saya bilang, Pak Emil, saya ini menjaga konstitusi. Saya nggak ada urusan Habibie ke siapa ke hantu pun, saya bilang ya. Begitu Pak Harto berhenti, wakil presiden menjadi presiden. Siapapun dia. Saya bilang itu salahnya Pak Emil. Kan Pak Emil dulu ditawarin sama Pak Harto sebagai jadi wapres. Pak Emil malah nggak mau. Malah Pak Habibie yang mau. Coba pada waktu itu Pak Emil yang menjadi wakil presiden. Pak Emil akan saya urus jadi presiden. Saya jaga konstitusi, saya bukan membela orang, saya bilang. Nah, ini guru-guru besar ini juga ngoceh terus. Sampai saya ribut sama Muiz ya. Muiz tuh maki-maki aja, tapi dia tantang debat nggak berani. Dimyati Hartono, ya. Sampai akhirnya Ismail Suni yang ngomong. Dia bilang, saya peringatkan saudara Dimyati Hartono ya. Saudara itu guru besar hukum laut ya. Jangan terlalu banyak naik ke darat. Ini urusan hukum tata negara, ini urusan justru sama saya. Saudara itu ahli hukum laut, bicara tahu apa saudara mengenai presiden berhenti. Polemik tuh waktu itu agak tajam ya, tapi akhirnya semua berakhir damai. Jadi sekarang ya setelah lebih daripada 25 tahun reformasi, orang mulai berpikir ya udah agak tenang ya. Pak Amin juga membenarkan Pak Harto ternyata mau mundur dengan damai. Orang pun juga nggak menyalahkan saya lagi dan orang mulai mengingat-ingat ya. Oh, Yusril pada waktu itu dia berpikir begini, dia mengatasi keadaan yang krusial dan dia memberikan solusi ya. Bagaimana Pak Harto itu berhenti, demo-demo selesai, ya Habibie jadi presiden dan semua krisis politik 98 itu dapat berakhir secara damai. Itu sekarang. Beberapa tahun kemudian, itu saya ingat saya diwawancarai oleh TV MNC. Saya berdua sama Pak Amin Rais. Pas pada tanggal 21 Mei, mungkin tahun 2000 sekian begitu ya. Pak Amin mengatakan begini, saya harus menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Pak Harto. Pak Harto ternyata mau berhenti dengan cara damai. Coba kalau dibandingkan dengan Saddam Hussein, dibandingkan dengan Hosni Mubarak, Bashir yang ada di Syria, dibandingkan dengan Muammar Gaddafi, apa yang terjadi di negara ini? Jadi sekarang kata Pak Amin, saya harus mengakui Pak Harto itu berjiwa besar. Itu Pak Amin yang ngomong. Jadi dia kan terlibat di dalam beberapa macam kabinet ya. Ya dia ada terus di dalam, tetapi cermin dari sikap yang didasarkan kepada intelektualisme itu sangat kencang. Jadi pola pikir dari intelektual itu memang menjadi alat yang penting di dalam Yusril berkomunikasi dengan berbagai pihak. Mungkin saya itu tidak 100% politisi, karena memang dasarnya itu dididik sebagai akademisi. Tapi belakangan kenyataannya saya terlibat politik ya. Terlibat politik sampai jadi anggota DPR, MPR, terus masuk ke kabinet sebagai menteri. Tapi saya itu walaupun saya jadi pejabat pemerintahan, itu cara berpikir saya itu tetap cara berpikir akademisi dan cara berpikir intelektual. Itu saya teringat dengan ucapan dari Profesor Naqib Al-Atas ya. Itu seseorang yang saya sangat hormati dalam dunia pemikiran Islam ya. Naqib Al-Atas mengatakan bahwa seorang politisi itu haruslah mempunyai minat intelektual yang besar.
Artinya dia itu tidak hanya politik, tapi dia ada mempertimbangkan segala sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Dan kemudian dia memilih mengambil keputusan itu dengan cara yang mungkin lebih tepat dibandingkan orang yang sekedar politik itu bicara tentang bagaimana meraih, mempertahankan kekuasaan. Dan Pak Nasir selalu mengatakan kepada saya, seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan yang tidak populer. Dan saya kira dari dulu sampai sekarang cara berpikir politik saya masih seperti itu. Nah, bayangkan saya seorang akademisi, seorang aktivis pergerakan mahasiswa, aktivis sosial, tiba-tiba ditarik masuk ke Seknek pada waktu Pak Harto sedang berkuasa. Ya, mestinya saya larut dalam kekuasaan, tapi saya tidak. Ya, saya hidup secara sederhana pada waktu itu. Nggak terpikir saya untuk memanfaatkan kedekatan saya dengan lingkaran kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi. Saya sering bertemu dengan Om Lim Siu Leong, Sini Fasan, sebelum mereka ketemu Pak Harto. Ya, kalau saya sedikit nakal aja pada waktu itu, saya bilang pada mereka, saya perlu uang nih. Ini saya udah ngomong Pak Harto. Saya pernah bilang minta aja sama Lim Siu Leong atau sama Sini Fasan atau sama yang lain. Apa mungkin mereka berani ngecek sama Pak Harto? Betul nih Yusril? Nggak mungkin. Mungkin saya dapat uang banyak pada waktu itu, tapi sekalipun saya nggak pernah lakukan itu. Ya, saya baru betul-betul cari rezeki itu ketika saya jadi advokat. Nah, jadi advokat itu ketika saya diberhentikan sama Gus Dur. Ya, saya diberhenti jadi Gus Dur, dari Gus Dur jadi Menteri Kehakiman, saya pegawai negeri udah berhenti, iya kan? Jabatan gak ada, wah gimana ini cari makan? Maka saya dirikan kantor advokat. Nah, tapi belum setahun saya dirikan kantor advokat, kliennya udah banyak. Law firm saya jalan, saya bisa cari makan. Bahkan mungkin ketika saya jadi lawyer, mungkin lebih banyak rezekinya daripada saya jadi pejabat. Itu 17 tahun, saya berada di luar pemerintahan. Pak Jokowi, Pak SBY terpilih lagi jadi presiden, saya di luar. Pak Jokowi 10 tahun jadi presiden, saya di luar. Saya bisa mengkritik, tapi dengan kritik yang tenang. Misalnya saya mengkritik Pak Jokowi tentang kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu bisa dibaca semua. Alasan-alasan argumen saya seperti apa, tapi tidak membuat Pak Jokowi marah sama saya. Ya, bahkan Pak SBY, pada waktu saya sudah diberhentikan sebagai Mensesnek, itu Pak SBY sering panggil saya. Banyak hal beliau tanya, termasuk juga masalah undang-undang minerba. Pak Yusril kan orang Belitung, pasti mengerti soal mineral. Ya ngerti lah, saya bilang kan. Disitulah muncul tentang ide hilirisasi yang belakangan diperkuat. Itu dari ide yang saya diskusi dengan Pak SBY. Nah, jadi bagi saya sebenarnya di luar atau di dalam itu sama saja sebenarnya. Nggak mempengaruhi sikap-sikap saya, pendirian politik saya tetap aja seperti itu. Pak Nasir bilang sama saya, kita ini semua negarawan, dia bilang. Kita bukan politikus, kita negarawan. Jadi dimanapun kita berada, itu lahan pengabdian itu tidak pernah tertutup bagi kita. Ya, yang belum saya lihat itu sebenarnya Indonesia ini betul-betul menjadi sebuah negara modern dan maju, ya, di mana nilai-nilai dari ajaran Islam itu menjadi spirit dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam artian spirit itu dia menjadi landasan etik. Ya, artinya landasan etik itu kan berkaitan dengan moralitas, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, kalau etik itu dijalankan kan mestinya nggak ada korupsi, nggak ada kejahatan-kejahatan, karena etik menjiwai segalanya. Dan norma-norma Islam itu ditransform ke dalam hukum nasional, tidak lagi disebut sebagai norma Islam, tapi telah menjadi bagian daripada kehidupan kita bersama. Itu memang masih belum menjadi kenyataan.
mudah-mudahan 20 tahun lagi dari sekarang itu menjadi kenyataan. Spirit Islam diperkuat, ekonomi kita mengalami kemajuan yang luar biasa, dan saya percaya itu akan terjadi. Sekarang umur saya 70 tahun. Kalau tahun 2045, ya, kalau saya masih hidup, umur saya 90 tahun. Ya, saya nggak tahu. Kalau saya masih hidup, barangkali saya masih bisa menyaksikan tahun 2045 itu betul-betul Indonesia itu sudah berada pada posisi negara maju. Dan bukan mustahil itu. Jadi kita itu tetap harus maju, menguasai sains dan teknologi, menguasai manajemen dan ekonomi, tapi tetap iman dan akhlak Islam itu betul-betul tertanam pada dirinya. Kalau itu tercapai, itu memang mimpi-mimpi kita. Ya, andai kata Muhammad Nasir hidup lagi tahun 2045, mungkin dia orang yang paling berbahagia melihat negara ini berjalan seperti itu. Mudah-mudahan setiap langkahnya diberkahi oleh Yang Kuasa, ya. Udah itu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Itulah. Dan saya melihat bahwa dia konsisten. Pak Yusril itu family man dengan cara dia sendiri. Saya melihat beliau sebagai sosok yang luar biasa, ayah yang luar biasa. Tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata sebetulnya. Kita semua sayang dan sangat cinta sama Bapak.